Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Lagi pada ngapain teman-teman? Dan dari mana aja teman-teman semua ya? Sore hari ini saya akan nge-live bareng seorang milenial yang keren banget ya, yaitu Andika Sutoro Putra, seperti yang teman-teman request. Selamat sore semuanya. Oke, ini dia bintang tamu saya hari ini yang keren banget. Baru mau maemnya ditemenin kita ya. Suaranya kecil masa sih? Halo, Bro Putra, Halo, apa kabar? Nah, halo. keren banget nih. Udah ditunggu nih sama fansnya Bro Putra nih ya. Jadi bintang Waduh. tamu saya hari ini adalah Hmm. eh Andika Sutoro Putra ya. Beliau ini adalah anak muda yang sangat luar biasa sekali, muda kaya raya dari saham Amin. ya. Amin. Oke, itu akuin sendiri itu Amin. biasanya ada bukannya tuh ya. Oke, Heeh. oke, Hmm. Bro Putra. Heeh, ya, Ini challenge. Heeh. hari ini ya. Ini namanya Andika Sutoro Putra, tapi ternyata panggilannya Putra nih teman-teman. Jadi saya panggil Bro Putra ya. Oke, Bro Iya, Putra, oke. Heeh. boleh dong Hmm. sharing ke teman-teman semuanya. Kita kan sama-sama investor Hmm. saham ya, trader, Iya. investor. Bro Heeh. Putra ini dulunya mulai di saham ini dari umur berapa sih supaya teman-teman nih ya Heeh. bisa mulai berinvestasi saham yang masih takut-takut tuh biar bisa pede gitu. Dan sekarang kan lagi pada galau nih ya, IHSG naik Betul, terus, wah ini betul. bakal Heeh. bablas atau balik arah kayak gitu. Nah, mungkin Oke, bisa heeh. diceritain di awal mulanya dulu di saham tuh Heeh. gimana. Oke. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya untuk challenge nih udah invite ya kita live bareng akhirnya. Terakhir kita meeting minggu lalu ya, dan ternyata dalam seminggu terakhir ini cukup banyak perubahan yang signifikan ya secara global. Nah, saya juga mau nyapa nih teman-teman yang sudah ikut live. Halo semuanya ya, dan sedikit kenalan tadi ya, nama saya Andika Sutra Putra, panggil saya boleh Putra. Kenapa saya biasa nggak pengen dipanggil Andika? Karena biasanya itu dikaitkan dengan Andika Kangen Band gitu. Jadi jadi saya kurang suka tuh, misalnya kalau kenalan saya bilang Andika, jadi biasanya saya Putra gitu. Nah, saya mulai invest saham itu dari usia waktu itu 14 tahun. Jadi 14 tahun mulai mengenal saham, invest saham. Dan biasanya cukup banyak yang bertanya, Jalen, kok masih 14 tahun udah mulai masuk saham gitu kan? Biasanya ada yang nanya, kenapa bisa invest saham? Apakah orang tua memang sudah mengenal saham, memang sudah investor saham? Terus bagaimana kok bisa invest saham? Kan sedangkan kita buka account itu kan harus minimal usia 17 lah punya KTP gitu kan. Nah, jadi waktu itu sebenarnya saya sangat terinspirasi oleh Warren Buffett yang mulai usia di 11 tahun. Jadi ketika saya mulai mempelajari apa untuk invest saham, nah waktu itu Hmm. saya melihat salah satu sosok yang paling paling kaya, paling sukses di dunia, itu dia bisa memiliki satu kekayaan yang ibaratnya berapa ratus triliun saat itu kan sekarang udah ribuan triliun. Nah, satu berapa ratus triliun hanya invest saham, tidak pernah bangun perusahaan gitu loh. Nah, saya kaget, kok ada ya seperti itu. Sedangkan yang saya tahu kan kalau misalnya kita mau lumayan berhasil secara keuangan, kita bangun bisnis gitu misalnya ya. Nah, ternyata ada loh, hanya invest saham doang si Warren Buffett. Nah, saat itulah saya mulai terinspirasi, ya sangat terinspirasi. Saya banyak baca ya dari semua media, buku dari Warren Buffett. Nah, saat itulah saya mulai tergerak lah untuk mulai belajar. Ya jadi apa ya, kebablasan sampai sekarang. Gitu sih awalnya. Oke, menarik banget ya, umur 14 tahun Heeh, nih. Saya heeh, menyesal investasi saham. Kenapa? Karena saya mulainya heeh. tuh waktu itu umur 23-an gitu. Harusnya saya mulainya 14-13 tahun gitu ya. 10 tahun sebelumnya. Nah, belum Iya, Putra, heeh. Hmm, 14 tahun. Ini siapa sih yang memperkenalkan saya ya. aja sekarang ini ada satu anak saya yang gede, dia memasuki usia teenager juga 13 tahun gitu ya. Oh, Nah, wow, ya. Heeh, Aku tuh jadi mulai mau ngarahin dia ke investasi heeh, saham, tapi saya hmm. mau maksain juga gitu karena kan dia hobinya di art gitu ya. Nah, Oke, buat numbers itu dia agak sedikit takut gitu. Tapi kalau yang kecil hmm. kayaknya nih, ini seneng nih, yang kecil malah seneng. Nah, I Bro see, Putra kecil hmm. gimana sih sebenarnya? Siapa yang pertama kali memperkenalkan ini? Gimana orang tua Oke. memperkenalkan gitu? Hmm. Kalau boleh jujur, sebenarnya ketika saya tahu tentang pasar saham gitu ya,
terus saya ngobrol, saya tanya orang tua, Hmm. ya, tahu nggak sih tentang pasar saham gitu ya. Nah, sebenarnya awalnya justru mereka kurang setuju, agak negatif sebenarnya. Karena di Jakarta aja, saat ini loh ya Cilen pasti setuju nih, saat ini aja banyak orang yang anggap investasi saham itu judi, bener ya. Bilang saham itu Hmm. judi, sesuatu yang negatif. Apalagi 10 tahun lalu, ya 11 tahun lalu, di kota kecil pula gitu loh, di Kalimantan Barat, satu kota kecil namanya Singkawang. Jadi waktu itu ketika saya ngomong soal saham, pasti banyak orang mengatakan, wah ini bahaya, bisa buat kita bangkrut, bisa rugi atau apa gitu. Nah, jadi tapi ketika saya mempelajari list orang-orang terkaya, semuanya investor saham. Nah, itu yang saya bingung. Hmm. Semua orang yang kaya, konglomerat pasti dia punya saham, ya kan? Bahkan Bill Gates aja, Bill Gates nih, orang kira Bill Gates itu kaya dari Microsoft. Padahal bukan, gitu. Bill Gates itu kaya gara-gara di investor. Dia punya saham 4% ya di perusahaannya Buffett, Berkshire Hathaway. Nah, jadi sejak saat itu saya langsung kayak, kok ada satu Satu eh, benang. Heeh. ya, satu benang merah, juga satu perbedaan yang besar sekali nih antara dari pengetahuan di lingkungan sekitar orang tua saya gitu ya, dengan yang apa yang saya pelajari. Ini kok beda banget Ada gap. gitu. Ya Hmm. ada gap yang jauh banget yang saya Hmm. pelajari kok, wah ini kok semuanya ada yang kaya, kok ada yang malah menganggap ini sesuatu yang salah. Nah, setelah itu saya baru belajar bahwa oh ini faktor ini aja sih, maksudnya belum belajar gitu loh. Banyak orang rugi ya karena dia belum belajar terlebih dahulu. Nah saat Iya, itu benar-benar. kebetulan sebenarnya sebelum saya invest saham, Jalen, sebelum saya masuk saham, saya sebenarnya jualan online saat itu. Jadi saya nggak tiba-tiba invest saham sebenarnya awalnya ya. Jadi saya jualan online dulu, saya punya all shop waktu itu. Waktu itu saya jualan di Kaskus, nggak ada tuh Tokopedia saat itu ya. Nah saya jual Kaskus, kayak bikin satu trap gitu, jualan gitu, jualan baju apa. Nah dari uang jualan itu, awalnya saya nggak laku ini, serupiah pun. Ya jadi 3 bulan pertama, saya jualan, nggak laku satu piece pun. Jadi nggak untung 1% pun selama 3 bulan. Jadi cukup fail lah, gagal kan. Nah, tapi waktu itu kebetulan saya baca bukunya, ini Cialan juga kenal baik, Pak Tung ya. Hmm. Jadi waktu itu Pak Tung Desem punya buku, judulnya Marketing Revolution. Jadi waktu itu, even di Singkawang ya, Cialan ya, di situ nggak ada Gramedia, bayangkan. Jadi nggak ada Gramedia, saya buat beli buku aja itu harus ke Pontianak gitu. Tadi saya lihat ada teman-teman yang dari Pontianak ya. Dari Pontianak, saya harus beli buku di sana, judulnya Marketing Revolution. Nah, saya belajar tuh cara marketing, gimana sih cara marketing dan lain-lain. Akhirnya tiba-tiba saya punya omset itu jadi 15 juta sebulan saat itu. Itu Nah, umur dari berapa? situlah eh 13 lah, sekitar 13 tahun. 13 tahun belajar Masa marketing. saya Motivasinya marketing. tuh dari saya putus sebentar ya, nanti boleh dilanjut lagi ya. Itu terus saya biar penasaran nih. Oke, Oke, teman-teman oke. semuanya, ini kita ada giveaway ya. Di akhir acara kita ada giveaway seperti biasa. Yang belum dapat kemarin-kemarin jangan putus asa. Malam ini saya akan kasih hadiah langsung seminar online diskon Vaganza. Saya turn on dulu komennya. Ada di ellendesme.com/sodv. Itu dapat seminar online hari Sabtu besok ini. Spesial live bersama dengan Bro Putra. Anda harus kasih kodenya Putra gitu ya. Kalau Anda nggak kasih kode itu artinya budget Putra ya. gitu. Jadi nanti saya kasih tahu tim saya ya, itu artinya dapat kode Putra artinya gratis gitu. Oke ya. Oke, Jadi oke. teman-teman kita akan lanjutkan lagi. Sebelum nanti di akhir sesi kita ada ini ya, ada giveaway lagi ya. Oke. Bro, lanjutkan lagi nih. Umur 13 Oke, tahun kok bisa kepikiran buat ini, buat jualan kayak gitu-gitu. Itu oke, sebenarnya oke. yang men-trigger apa sih gitu. Oke. Anak-anak zaman sekarang kan udah hidup enak, maksudnya anak Eh, dicukupin orang tua, itu juga pasti gimana ya, main-main gitu. Masih heeh, dalam dunia yang senang-senang gitu, main-main, nggak ya. mikirin cari duit gitu biasanya. Oke, sebenarnya saya juga main-main tuh dulu. Sebenarnya juga main-main ya. Dulu saya juga main game online gitu sejak dari sekolah gitu ya. Cuma memang waktu itu ada satu kasus lah sebenarnya ada satu kasus yang saya nggak pernah cerita ini di media. Ya mungkin kalau saya ketemu Mhm. C. Ellen secara khusus saya ceritakan. Nah, cuman saya nggak ceritain kasusnya apa. Cuman intinya karena satu kasus waktu itu saya harus ini utang ya utang dengan satu orang itu dengan uang 8 juta rupiah saat itu. Ya, jadi Atas nama kamu sendiri atau orang tua? atas nama saya. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi ada satu masalah,
saya nggak bisa cerita di sini apa, tapi yang pasti karena saya faktor dulu agak agak nakal gitu. Nah, jadi ada kasus itu, jadi saya jadi ada utang, jadi stres gitu kan, bahkan nggak bisa tidur 3 hari 3 malam, saya itu nggak bisa tidur. 8 juta Nah, ya. 8 juta buat anak 13 tahun tuh gede loh. wah saya nggak pernah pegang uang 1 juta gitu, tapi Itu 10 tahun yang 12 tahun yang lalu kan sekitaran. iya 12 Aku tahun yang lagi lalu, 12 tahun yang lalu. Oke oke, go ahead iya, go ahead. iya 12 tahun yang lalu, terus saya nggak berani ngomong ke papa saya, ya karena papa saya itu tipe orang yang kalau dia marah itu bisa keluar kungfu gitu. Itu Oh, wah kungfu bisa keluar gitu kan. Jadi saya takut tuh. Dia saya kasih tahu ke mama saya. Nah, mama saya cuma bisa sedih tapi nggak marah. Dia bilang ke saya tuh, "Ah, kamu harus gimana pun caranya eh, bisa make money gitulah. Kamu harus bisa gimana cara make money." Nah, waktu itu kan memang kebetulan saya kan juga sangat familiar dengan komputer. Sangat familiar dengan komputer, karena kan main game gitu kan di komputer. Nah, di situ saya mulai menggunakan internet itu untuk ini, cari gitu loh. Orang-orang kaya ngapain sih? Cari uang gimana sih? Nah, itu awalnya dari situ. Jadi motivasi saya dari awal, itu gara-gara ada satu masalah ini. That's why, ketika saya ada masalah gitu ya, namanya manusia kan pasti ada masalah nih. Saya justru, gimana ya, happy gitu loh. Saya nyambut gitu ya. Artinya, saya melihat satu masalah itu sebagai kesempatan untuk kita naik level lah. Kesempatan kita untuk naik level lebih baik lagi gitu. Nah, gara-gara momen itu, saya bisa belajar, saya bisa jualan online, dapat uang. Waktu itu saya bahkan sampai untung 100 juta ya dari jualan online itu. Saya pegang nih uang 100 jutanya. Nah, saya mulai mikir, ini banyak uang harus yang dijual. gimana? Yang dijual waktu itu apa? Ada baju online ya. Waktu itu Hmm. kebetulan ada CD wallet ya, mungkin nggak banyak, banyak banyak orang yang tahu. Waktu itu harganya cukup mahal, sekarang enggak. Waktu itu saya jual Oke, itu gue secara online. gimana tadi? Ya, Udah dapat 100 ya, juta, terus ya. Saya jual secara online, dapat modal, mulai tuh belajar gimana caranya invest, ketemulah saham kan. Nah, dari situlah saya mulai invest sampai sekarang. Nah, jadi kalau nggak ada masalah itu yang sampai saya harus rugi 8 juta, mungkin saya tidak sampai hari ini, Celen. Mungkin nggak sampai hari ini. menarik banget ya. Menarik Iya. banget ya. Aku mau Hmm. simpulkan dulu nih satu hal ya Oh, buat teman-teman semuanya. Nah, pas aku ngomong, aku akan turn on comment ya supaya kita bisa ngerti juga audience ngomong apa nih karena menarik banget. Nanti kalau pas oh, Bro Putra ngomong, komennya saya akan matikan lagi. Oke, oke. sebelum saya simpulkan tadi dari apa yang Bro Putra katakan ya teman-teman, ini hari ini ada hadiah langsung ellendesmi.com/sodp dapat seminar online besok hari Sabtu tentang strategi saham gratis dengan cara kalau masuk ke situ nanti klik di WhatsApp-nya tulis dengan kodenya Putra. Kalau nggak pakai kode Putra artinya bayar. Ditraktir sama Bro Putra hari ini ya. Oke, Waduh. Ya. ini yang menarik nih ya. Aku mau Oh, simpulkan hmm. kenapa dari tadi tuh saya tarik terus ke belakang terus triggernya tuh apa ya. Oh, Jadi hmm. investasi kan oh, ternyata dari bisnis online ternyata dari ada satu permasalahan. Nah Oh, oh, hmm. ternyata kalau saya tarik garis merahnya, benang merahnya, satu orang Oh, dengan orang yang lain, ternyata tuh orang berhasil, orang yang bisa berhasil luar biasa. Mereka punya satu rasa lapar, hunger yang sangat besar. Hunger ini, power, energi ini datangnya dari mana? Saya baru keinget yang saya pelajari dari Tony Robbins, Pak Tung juga hmm. sering ngomong, Iya. energi kita seringkali datang dari keinginan untuk menghindari rasa sakit yang sangat besar dan mengejar Hmm. kesenangan. Dan Hmm. bahkan biasanya kalau kita cuma mau mengejar kesenangan tanpa ada ngerasain pain yang gede, itu nggak jalan. Terbukti Hmm. beberapa kali ya, contoh dari Tony Hidup. Robbins sendiri, dia waktu itu Hmm. hidupnya sangat-sangat susah banget dan harus ngurusin Hmm. adik-adiknya. Dia punya anak dari istri pertamanya tuh banyak dan dia harus urusin. Terus kemudian keluarganya juga berantakan dan waktu kecil dia sangat susah sekali nggak punya duit. Hmm. Dia harus survive. Terus kemudian Pak Tung Desem sendiri, beliau waktu itu cerita waktu bapaknya sakit, istilah kata nggak punya uang banyak buat ngobatin, terus kemudian juga sampai di rumah sakit tuh ngirit-ngirit di Singapura ya, rumah sakit ngirit-ngirit Iya. sampai minumnya air putih aja gitu, menahan lapar. Benar. Terus kemudian dari ini saya coba urut-urutin banyak hal ya. Hmm. William Suryajaya yang punya Astra International Hmm. juga dia juga start dari benar very very Hmm. zero very Hmm. difficult. Terus Pak Hermanto Tanoko juga start dari susah banget. Bro Hmm. Bong Chandra sendiri juga dulu start dari susah ya. Nah sedangkan Iya. uh, Hmm.
kita sempat dengar Mary Riana, dia juga start dari benar-benar susah banget. Dan sekarang ini, makanya saya tarik terus benang merahnya. Saya sendiri bisa start di sini kalau nggak ada krisis tahun 2008 tuh nggak ada saya di depan teman-teman yang edukasi ini. Dan Bro Putra ternyata juga sama. Kalau nggak Iya. mengalami kemudian yang susah waktu itu tahun itu ya, waktu 13 tahun ya, berusia 13 tahun, usia 13 tahun utang 8 juta, oh my god. Itu saya bisa ngerasain, mungkin kalau anak saya yang ngalamin karena dia 13 tahun ya, jadi saya bisa ngerefleksi ini. Kalau dia yang ngalamin, itu saya juga pasti bakalan marah sih. Orang tua juga pasti bakalan marah, dan dia nggak Iya. tahu jalan keluarnya gimana, pasti dia juga akan dipaksa. Jadi kesimpulannya adalah seringkali orang itu maju ketika dia merasakan pain yang sangat besar, bagaimana caranya supaya Setuju. nggak ngerasain pain Sangat tersebut setuju. dan Iya. mengejar rasa nikmat itu. Nah, Iya, yang setuju. perlu digarisbawahi ini teman-teman ya, belajar dari kami-kami semua ini, jangan sampai ngerasain sakit dulu baru mau berinovasi. Jadi ketika saya mulai ngelihat ini ya bro ya, Nah, satu kumpulan ini, saya mulai mikir, masaan iya sih saya kalau mau maju harus ditabok dulu, harus dipukul dulu sama masalah gitu. iya, iya, Jadi sejak benar-benar. saya sadar tentang hal itu, saya mikir, jangan sampai nanti saya dipaksa oleh situasi untuk mengubah diri. Ya, contoh Jeff Setuju. Bezos juga ngomong nih, saya baca satu bukunya, saya lupa buku apa. Ini dia ngomong gini, kita tuh harus inovasi. Kalau kita nggak inovasi, bahkan dia bilang dia bisa makan perusahaan sendiri, kanibalisasi dari apa yang dia bikin sendiri gitu. Karena kalau dia tidak melakukan hal itu, maka perusahaan lain yang akan melakukan hal itu. Nah, kita harus inovasi. Kita harus maju mencoba hal yang baru. Contohnya adalah kalau konteks kita hari ini, yuk mulai berinvestasi saham, yuk mulai masuk di pasar saham, mumpung marketnya saat ini lagi banyak saham-saham lagi masih murah gitu. Ya, jadi jangan sampai dipaksa oleh situasi baru kita mencoba hal yang baru. Nah, Bro Putra, ini kembali nih saya mau nanya-nanya Bro Putra Setuju. nih. Pertama kali masuk di pasar Oke, saham ya. waktu itu atau investing, tahun berapa tuh? Sorry, gimana? Iya, pertama kali masuk di pasar saham waktu itu usia 14 tahun tuh tahun berapa? Terus trading atau Oke, investasi? oke. Jadi waktu itu pas saya masuk ke pasar, jadi saya harus nggak bisa langsung buka akun tuh. Jadi saya harus negosiasi dulu sama orang tua gitu ya. Saya harus ya, saya bahkan belajar cara negosiasi tuh waktu itu. Saya belajar di internet gitu cara negosiasi, saya beli bukunya ya. Eh, jadi waktu itu karena saya belum punya satu bargaining power ke orang tua, saya ceritakan kisah suksesnya orang lain tuh. Ya, jadi saya ceritakan Warren Buffett, ya dari muda dia seperti apa. Makanya biasa orang nanya, kok lumayan ngerti detailnya si kisah Warren Buffett ya karena saya baca tentang beliau itu dari masih muda gitu, jadi udah di luar kepala gitu. Nah saya ceritakan itu ke orang tua. Ini keren loh, dulu masih belasan tahun segini diinvest gitu ya, digulung terus dan lain-lain. Nah ada satu momen, oke diizinkan gitu. Jadi waktu itu saya ke Jakarta, di sana bahkan nggak ada sekuritas, ya di sana nggak ada sekuritas. Saya harus ke Jakarta ya untuk buka account. Jadi kalau saya pikir ulang ya, saya flashback ke belakang ya, cicilan ya. Gila juga ya, saya punya 1001 alasan loh untuk nggak invest sebenarnya. Karena di Itu kota tahun berapa? kecil, 2008-2009 saat itu. Oh, yang mirip-mirip ya. Oke, oke, go ahead. Ya, jadi waktu itu 2009, itu saya masuk tuh. Di mana, Pas maka saya sempat, bagusnya. iya, saya sempat sharing biasa yang saya katakan itu timing is everything. Itu jujur waktu itu saya nggak ngerti. Bukan karena saya hebat, bukan. Benar-benar apa ya, eh, hoki lah, ya hoki lah. Tapi istri saya bilang, ya berkat Tuhan lah, berkat Tuhan. Masuk di momen yang tepat. Jadi waktu itu saya beli saham apapun itu naik. Nah, saya 1 tahun pertama saya, hampir 1 tahun pertama saya itu sebenarnya awalnya saya itu trading sebenarnya, hampir 1 tahun pertama saya. Ya itu awalnya seperti itu. Karena waktu itu jujur saya belum kenal tuh, saya nggak tahu ternyata oh ada ya trading, ada investasi, saya nggak ngerti. Ya, Iya, saya benar. belum terlalu Mungkin ngerti. kan jadi orang nggak kenal kayak gitu tuh. Enak nih yang sekarang-sekarang udah dikasih edukasi terus tiap hari. Iya, Oke, oke. sekarang udah Lanjut, lebih lanjut. gampang, ya kan? Nah, dari situlah apa saya mulai jadi investor di pasar modal sampai sekarang ya sampai sekarang gitu. Suka saham apa? Suka saham kayak gimana tuh? Nah kalau suka saham apa
biasa kalau saya ditanya seperti itu ya, saya sering biasa saya jawabnya begini bahwa eh, saya berusaha untuk tidak suka dengan saham, gitu ya. Saya berusaha tidak suka dengan saham. Saya nggak mau ada satu ikatan emosi lah ibaratnya. Sebenarnya kalau saya Hmm. dikatakan sebagai investor ya, Cilan ya, sebenarnya bukan investor juga. Kalau saya pikir-pikir ya, saya disebut trader juga bukan, gitu ya. Saya disebut sebagai investor juga bukan. Karena kenapa? Karena ketika saya masuk ke dalam satu perusahaan, saya masuk ke dalam satu bisnis, saya udah punya target di angka berapa saya akan exit begitu loh. Saya udah punya satu target price gitu loh. Nah biasanya kadang-kadang target itu sudah tercapai dalam waktu sebulan, saya udah exit. Atau mungkin 6 bulan, pernah paling lama 2 tahun saya keluar. Jadi sebenarnya investor juga nggak investor-investor banget gitu ya. Karena saya ketika saya masuk memang saya bukan tujuannya hold for long term gitu loh. Atau seperti Biasa Buffett hold sampai berapa hold lama? forever gitu. Nah saya nggak ada satu ini jangka Hmm. waktu nggak ada. Jadi saya based on ketika price-nya sudah naik sesuai targetnya saya exit. Makanya that's why saya Hmm. bukan investor gitu, agak semi investor sebenarnya. Benar, Nah, benar, benar tapi itu bukan investor. Heeh. Go ahead, ya go saya ahead. agak semi investor, ya agak semi investor. Jadi tapi karena saya sekarang udah udah married juga gitu ya, udah married juga. Terus saya mau bangun satu portfolio yang juga bisa long Ini term. audiens kecewa loh. Saya Fans-fans kamu. kenapa? Kenapa? Dia tadi ada yang komen, itu mah lebih ganteng daripada Andika yang itu gitu. Ini fans-fans kamu Waduh, kecewa nih. waduh. Oke, oke, lanjut, 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 lanjut. Ya, jadi dari situ saya mikir saya mau main lebih long term. Jujur selama ini saya invest saham, saya nggak pernah mikirin kayak dividen, nggak. Ya, saya mikirin capital gain. Cuman karena I think selama 10 tahunan terakhir quite good lah, hasilnya cukup bagus. Ya, hasil dari investasi cukup bagus. Saya mulai alokasikan 50% untuk saya invest ke perusahaan yang menurut saya 10 tahun lagi akan ada gitu. Jadi selama 10 tahun ke depan, goal saya adalah setiap tahun saya terima dividen dan kalau bisa target saya seperti Buffett. Dia invest sampai 10 tahun, di tahun ke-10 dia bisa menerima dividen sebesar nilai investasi dia. Nah, itu target saya sekarang seperti sekarang. Tapi 10 tahun kemarin ketika saya masuk, Wait, saya udah punya target price gitu. ini teman-teman kayaknya salah nangkep deh ya. Dia nulis nama, semua pada nulis nama kamu di DM gitu, di komen gitu. Maksud saya bukan gitu Oh, teman-teman. oh, Wahai teman-teman, masuklah ke URL ellendesme.com/sodv, baru tulis nama Putra. Nah, di situ baru nanti teman-teman dapat seminar gratisnya, bukan nulis di komen gitu. Doesn't work nulis di komen ya. Oke. Ada Pak Bung Chandra nih. Oke, oke, oke. Kita oh lanjutin ya. lagi ya. Jadi tadi Oke, Bro ya. Putra bilang beli saham terus kemudian dengan satu perhitungan punya satu target. Nanti kita akan bahas juga pertimbangannya apa untuk nentuin targetnya. Oke, menarik banget Oke. ya. Jadi Hmm. teman-teman, kalau saya pribadi dulu waktu pertama kali masuk sama kayak Bro Putra nih persis banget. Saya Hmm. tuh nggak tahu itu namanya investasi dan trading waktu itu. Cuman Heeh. saya beruntung juga sama kayak kamu. Jadi kalau Hmm. Bro Putra ngerasain naiknya di 2009, saya Nah. ngerasain di 2007. Jadi kayak apa aja yang dibeli itu Oh, untung gitu. iya, Nah, benar, baru benar. Nah. kemudian 2008 ini ngerasain amsyongnya juga tuh, Oke. ngerasain Iya, iya. ditabok ya itu ngerasain ditabok. Dan Heeh. dari situ tahun 2008 itu saya mulai belajar tentang beberapa hal nih, Hmm. tentang trading dan investasi sendiri. Nah, 2008 akhir itu sebenarnya saya ada beli saham-saham yang murah, value investing gitu ya ceritanya ya. Hmm. Dan Hmm. kemudian saya biarkan sekitar 5 tahunan, 2013-an waktu itu saya profit taking. Salah satunya tuh yang Hmm. fenomenal waktu itu Cetra tuh. Cetra Hmm. harga 100 jadi 1.400 sampai 1.600-an di Oke. 2013. Jadi waktu itu sempat Hmm. lumayan banget profit takingnya gitu. Hmm. 5 Hmm. tahun. Baru kemudian setelah itu, setelah 2009, itu saya nggak bisa menemukan saham-saham yang menurut saya fundamentalnya bagus, tapi valuasinya discounted banget gitu. Kan Hmm. kita mengenal yang namanya ini ya, akong kita, akong kita. Mungkin kalau saya bilangnya akong, kamu bilangnya Mbah Buyut kali ya. Itu apa Oke. si ini akong Lokeng Hong ya. Beliau Oh tuh iya. kalau beli benar-benar yang valuasinya murah banget, tapi perusahaan-perusahaan Hmm. medium mau juga Heeh. gitu. Jadi Iya. perusahaan-perusahaan medium yang Hmm. second liner itu mau. Tapi kalau saya pribadi, saya kalau misalkan value investing itu benar-benar maunya perusahaan yang memang big caps.
Jadi Hmm. istilahnya kayak Bro Putra tadi bilang, Hmm. 10-20 tahun lagi dia bakalan masih ada gitu, nggak ada Hmm. resiko di delisting atau apa. Hmm. Nah, 2008 saya value investing. Kemudian masuki 2009 dan seterusnya, saya melihat bahwa peluang untuk value investing di perusahaan-perusahaan besar ini udah susah banget. Maka dari itu, Hmm. saya mulai trading nih. Jadi ada dua Hmm. strategi, saya suka banget itu kalau kondisi market normal, trend following sebenarnya. Saya kasih nama super trader karena di-adjust dengan strategi di Indonesia, gitu, dengan market di Indonesia. Di sini sebenarnya saya ngelihat caranya si David Ryan, William J. O'Neill gitu. Tapi kalau di US ini dipakainya semi invest ya. Nah, di Indo saya pakai strategi super trader atau trend following ini dengan rentang waktu sekitaran 3 sampai 6 bulan. Nah, itu saya pakai pokoknya setelah 2008 aja gitu. Jadi nggak ada lagi peluang saham murah. Kemudian memasuki tahun 2020 ini yang luar biasa banget nih. Apa yang saya inginkan dari tahun, jadi 2008 waktu itu masih belum berani-berani beli sahamnya. Terus kemudian 2009 kan ngerasain untung sampai 2013. Nah, saya kepengen lagi nih, kangen banget nih tahun 2008. Terus datanglah tahun 2020 ini. Dan saham-saham yang gede-gede, ya kita tahu sendiri tuh, saham gede-gede itu jatuh Setuju. cepet banget. Yang terakhir menarik banget tuh kemarin BRI tuh. Saham BRI kemarin sempat jatuh kalau nggak salah sampai sekitar 2.500-an, saya bukain deh BRI. Ya, dari 2.100 ya. Nah, kemarin saya sempat beli lagi dan kayak apa itu ya? untung banyak kayak tuh. Benar. Jadi saya ngerasain, wah ini berapa hari, ini 2 minggu untung 20%. Saya sampai mikir, ini BRI loh, ini bukan saham second liner mah untung 20% cepat gitu. Oke, saya kasih lihat teman-teman ya. Nih, ini kesempatan banget. Ini jadi BRI itu dari Januari, aku setelah ini dikit sebentar nggak apa ya, Bro Putra ya. Iya. Oke, jadi ini dari Januari 2020, ini di sini Januari, sampai di bottom sini, ini BRI udah turun 49% nih. Sedangkan kalau teman-teman, ini dari Januari 49% ya, sedangkan kalau teman-teman lihat, dia dari puncaknya di bulan Januari tanggal 24, ini turun 54%. Nah, kemarin di sini-sini, ini saya dapatnya juga nggak pas di bottom banget ya, dapatnya sekitar 2.400, 2.500-an di sini. Pas dia udah balik arah, udah reverse gitu. Nah, kemudian saya ada simpen, sampai sekarang saya masih pegang. Jujur kata, meskipun saya udah sekian lama di pasar saham, ini so tempting untuk saya profit taking loh, seriusan. Apalagi teman-teman yang masih pemula. Ini saya banget nih, saya padahal beli ini ngumpulin dikit-dikit di bawah saya beli. Terus saya lihat, wah ini cepat banget ya. Mau buat investasi, sampai kepikiran tadi siang tuh saya kepikiran buat investasi atau buat trading ya, padahal di awal tuh memang udah rencana ini buat investasi, sampai bisa saya tergoda gitu, apalagi teman-teman yang masih pemula. Nah, buat teman-teman yang masih pemula, supaya kamu nggak bingung ini mau buat trading atau investasi, separuh-separuh. Start dari ini buat trading separuh, buat investasi separuh gitu. Oke, balik lagi ke Bro Putra nih. Balik lagi ke Bro Putra ya. Bro Putra, aku mau nanya nih. Tadi kan Bro Putra tuh ada target di dalam ini ya, mau jualan saham ada targetnya gitu ya. Nah, itu target itu sebenarnya nentuin targetnya tuh gimana gitu? Oke. Nah, saya sangat setuju sih dengan yang Cilen udah share gitu ya. Dan memang benar kalau misalnya kita invest gitu ya, kan kita mau cari perusahaan yang baik dengan harga yang kalau bisa kan terdiskon gitu kan. Nah, dalam konteks untuk perusahaan yang baik ini bisa terdiskon, tentu harus ada something nih yang mempengaruhi, yaitu seperti krisis gitu ya. Nah, makanya nggak heran 2008 bisa murah sekali, bisa untung besar, dan saya juga melihat sekarang ini seperti kembali ke saat dulu gitu ya. Cuman memang kondisi sekarang mungkin lebih parah gitu ya, kondisi sekarang mungkin lebih parah. Nah, jadi karena faktor ada krisis ya, entah itu dari sisi secara global, seperti sekarang pandemi kan sifatnya global, atau industri gitu ya. Nah, itu bisa jadi satu opportunity tuh untuk kita masuk ya yang bagus dengan harga yang murah. Nah, tentuin target price-nya seperti apa. Nah,
Sebenarnya kalau saya jelasin sini kayak agak repot ya. Cuma saya jelasin beberapa case ya. Contohnya Oke, waktu itu, nggak apa-apa. Interrupt bentar ya, ya, bro ya. Ini oke, oke. pada bingung promonya gimana? Ini teman-teman masuk ke ellendesme.com/sodv, terus masuk di situ, klik ya, klik di situ daftar, kemudian nyambung ke WhatsApp, baru masukin Putra, gitu ya. Bukan di komen. Oke, sekarang kita mau belajar dari Bro Putra, gimana Bro Putra nentuin target Oh, jualannya dia gitu. iya. Ya, jadi sebagai satu contoh, saya waktu itu tahun 2017 ya, apa 2018? 2017 kalau nggak salah. 2017. Kalau Ciela masih ingat, waktu itu kan batu bara ya, industri batu bara kan semuanya lagi turun tuh, semuanya lagi kacau ya kan. Karena Hmm. harga batu bara itu turun ya kan, turun. Nah, ketika harga batu bara itu mulai naik, banyak sekali perusahaan batu bara yang mulai ya dari rugi besar mulai mencatatkan profit kerugian yang semakin mengecil, bahkan sudah mulai profit saat itu. Nah, saat itu saya sempat masuk salah satu batu bara itu Indica Energy saat itu ya. Saya masuk di harga 700-an saat itu. 700 saya beli, 800 saya beli, dan waktu itu book value-nya ya itu sekitar 1.600 1.700 ya saat itu. Nah, dan kebetulan saat itu juga sebenarnya saya udah mau exit saham ya, Ceylan ya. Karena waktu itu ya, Ceylan udah mulai banyak orang yang mengatakan, wah kemungkinan nih krisis 10 tahunan bisa mulai terulang gitu loh. Jadi waktu itu saya mulai lebih ke hati-hati lah, lebih ke hati-hati. Nah, saya mikir kalau ini saya memang udah bisa nanti achieve kembali ke book value, saya lepas. Jadi sebenarnya bukan value-nya. Bahkan waktu itu book value-nya, saya pikir udah lumayan, udah 2 kali lipat gitu ya. Saya masuk 700, Hmm. 800, 1.600-an, saya udah keluar. Nah, cuman ya gimana ya, kadang-kadang kita nggak bisa tentukan beli di harga yang paling rendah, kita juga nggak bisa tentukan harga jual yang paling tinggi, setuju ya? Hmm. Nah, jadi waktu itu ketika saya lepas di 1.600, 1.700, malah naik sampai 4 ribuan rupiah. Ya, padahal kalau saya masih pegang itu untung 5 kali lipat gitu. Jadi memang ya pasar saham seperti itu gamenya. Ya kadang-kadang kita rugi, kita kesel. Tapi kalau untung kita jual naik lebih tinggi itu lebih lebih kesel lagi sebenarnya. Ya, lebih sedih lagi gitu. Nah itu Oke. ya sekilas seperti itu sih. Kalau milih sahamnya, kamu suka saham yang gimana tuh milihnya? Nah, kalau saat ini, karena tadi saya cerita, saya mau mulai pakai strategi yang ibaratnya hold forever gitu ya, dalam artian ketika saya masuk saham, saya akan tahan ini saham sampai ke depannya long term. Di mana bisnis yang saya yakin ini bisnis pasti tetap ada ya, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Di mana goal saya adalah, contoh ya, misalnya saya invest 10M gitu ya. Harapan saya adalah ketika 10 tahun, 15 tahun ke depan, saya bisa menerima dividen per tahun sebesar 10 sampai 15 M. Itu kan enak banget ya, jalan ya. Kita Hmm. bisa terima dividen sebesar itu gitu. Jadi itu goal saya sekarang ya. Goal saya untuk 10 tahun ke depan. Berarti ketika usia 35 36 itu goalnya saya. Nah, itu satu hal ya, satu hal. Nah, ada satu hal lagi yang saya lakukan selama ini yaitu yang ketika saya masuk sahamnya kena target price, saya lepas ya, saya pindah saham lain. Nah, cuman sekarang saya mulai invest yang benar-benar real investor. Ya, saya beli, saya akan tahan sampai selama-lamanya. Ya, seperti Buffett lah. Seperti Buffett invest Coca-Cola tahun 1980-an, sampai sekarang dia masih pegang. Ya, sekarang dividen dia terima 1 tahun, itu sudah hampir senilai investasi dia saat itu. Ya, itu 1 tahun Hmm. loh. Padahal tiap tahun dia terima dividen, nilainya gila banget. Nah, itu yang satu impian saya lah, satu impian saya di pasar modal. Gitu. Oke, 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 oke. Jadi Nah, mindsetnya investing banget, tapi sebenarnya eksekusinya juga ada ini ya, fokus ke capital gain juga ya, gitu. ada dua, iya. Ada yang memang Hmm. untung saya cabut gitu ya. Ada yang memang Kalau saya siapkan terakhir-terakhir untuk ini long term. kamu udah masuk saham apa? Kenapa? Terakhir-terakhir ini ada masuk saham apa? Nah, saya sama sekali nggak masuk saham, Dylan ya. Jadi tadi Cielan cerita sudah masuk BRI, untung 20% naik, wah itu bagus banget ya. Hmm. Saya pribadi sampai sekarang justru belum masuk saham, Cielan. Nah, mungkin kalau saya boleh nanya nih, Cielan ya. Kalau saya boleh nanya nih, kalau Cielan lihat kondisi sekarang bagaimana nih? Ya, karena kita tahu nih saham malah naik gitu ya. Di US juga sama. Padahal kita tahu di US lagi Hmm. ada sampai 50 Benar, kota benar. ya Betul, benar. demo demo gitu ya, 50 kota. Terus tapi pasar saham malah naik gitu loh. Bahkan dikatakan ya fundamental ekonominya kurang baik lah. Kalau Oke, pandangan oke. Cielan nih gimana nih?
Oke, aku jelasin ya pandangan aku ya. Oke, teman-teman, ini kalau aku lagi jelasin, aku nyalain ya komennya ya. Terus daripada bingung ke website, teman-teman yang mau dapatin gratis bisa langsung DM saya aja dengan format yang kayak saya pin ini. Nah, kalau pandangan saya untuk saham saat ini, untuk jangka pendeknya, ini chart ini lebih bisa menjelaskan ya. Untuk jangka pendeknya ini menurut saya ini udah naiknya udah agak overpriced ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 dan ini sebenarnya garis ungu ini pas IHSG di angka 5.000. Ini merupakan satu area yang sakral ya. Jadi kalau misalkan dia berhasil melewati ini, maka trennya dalam jangka menengah akan menjadi tren naik, membaik trennya dalam jangka menengah. Nah, sedangkan kalau ini tidak berhasil, ya ini akan jadi kembali sideways lagi. Nah, bicara tentang teknikal seperti itu. Kemudian kita lihat untuk monthly chart-nya, ini sangat normal sekali terjadi technical rebound di sini. Namun, seperti yang Bro Andika katakan tadi ya, kondisi saat ini itu gimana sih? Kalau saya melihat kondisi saat ini ada plus, ada minusnya. Saya mulai dari minusnya dulu ya. Minusnya udah pasti dong, kan COVID-19, kemudian ini sangat berdampak sekali terhadap perekonomian. Australia mengatakan dia resesi, Jepang juga mengatakan bahwa GDP-nya turun, banyak negara GDP-nya turun dan carut-marut di mana-mana. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri gimana? Indonesia juga pasti terdampak di Maret, April, Mei, dan Juni ini udah mulai recovery, padahal recovery maksudnya secara perekonomian untuk dibuka PSBB-nya, padahal PSBB itu sendiri meskipun di PSBB COVID-nya juga masih naik terus gitu. Oke, Indonesia gimana? Indonesia dalam jangka pendek ini terdorong oleh faktor new normal atau PSBB dibuka. Kemudian yang kedua, faktor yang mendorong adalah adanya stimulus terus-menerus di banyak negara dan juga di Indonesia sendiri ya. Nah, untuk Indonesia sendiri ini tadi saya baru juga dapat satu berita ya. Ada 12 perusahaan BUMN yang mendapatkan stimulus disuntik 52,5 triliun. Jadi kalau kondisi perekonomian memang lagi turun, tapi kalau distimulus terus, disuntik stimulus terus, ya nggak akan turun-turun gitu. Jadi kejadiannya ya pasar saham malah naik gitu. Ini yang terjadi saat ini. Nah, kemudian perbankan sendiri bagaimana? Banyak orang yang mengatakan bahwa perbankan ini, wah ini resiko nih kredit macet. Oh, direstrukturisasi. Jadi kalau restrukturisasi NPL-nya di laporan keuangan jadi nggak tinggi. Padahal ya sama aja menurut saya, jadi nggak ada income gitu perbankannya. Tapi ini ditolong lagi dengan apa? Dengan adanya bank jangkar. Bank jangkar ini orang-orang kira, wah ini bakalan jadi jelek nih, asing jadi nggak mau investasi di bank-bank tersebut. Tapi kenyataannya ini malah menjadi satu sentimen positif. Asing malah masuk banyak tuh di BRI, perusahaan-perusahaan perbankan BUMN gitu. Nah, jadi itu tadi, apa yang membuat pasar saham dalam jangka pendek ini naik? Yang pertama adalah PSBB ini mulai dibuka, jadi new normal, euforia bahwa ekonomi akan bergerak lagi. Kemudian yang kedua, stimulus. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi di depan nanti? Apa resikonya yang akan terjadi di depan? Resiko yang akan terjadi di depan adalah, yang pertama, jika COVID-19 ini masih naik terus dan perekonomian dibuka, ini seperti makan buah si malakama. Nggak dibuka orang kelaparan, dibuka orang kena COVID. Nah, apakah akan terjadi wave 2 COVID ini? Wave 1 aja belum turun loh. Gitu. Ya, bisa jadi di situ. Apakah akan ditutup lagi? Saya juga nggak tahu, nggak mau mendahului pemerintah ya, nanti daripada salah ngomong juga. Yang jelas risiko yang di depan mata banget buat investor saham saat ini adalah bulan Juli dan bulan Agustus. Juli, Agustus, September adalah bulan-bulan yang harus diwaspadai. Di mana bulan-bulan tersebut adalah bulan di mana dirilisnya laporan keuangan kuartal 2, yaitu kuartal 2 ini bulan April, Mei, Juni, dan ini kedampak COVID-19 semua. Sementara laporan keuangan kuartal 1, Januari, Februari, dan Maret ini hanya Maret aja yang kedampak COVID-19. Jadi kalau menurut pandangan saya ini Bro, laporan keuangan kuartal 2 ini nanti bakalan jadi lebih jelek daripada yang pertama, itu tadi. Kemudian saat ini, kenapa saya bilang investasinya kalau masuk tuh nyicil aja dulu, jangan semua duit hajat bleh masukin di saham saat ini.
Meskipun banyak orang yang punya skenario bullish, wah ini nggak mungkin bakalan turun lagi nih, ini udah puncaknya nih. Tapi saya memilih untuk tetap berhati-hati. Jadi kalau ditanya orang, jangka pendek trennya naik, saya bilang kalau untuk jangka menengah itu 6 bulan, ya 6 bulan, saya bilang masih bearish, trennya masih bearish, masih turun gitu. Jadi strateginya gimana? Sekarang ini ya, kemarin BRI, kemudian saham-saham yang sempat salah harga kayak ICBP kemarin juga jatuh karena satu faktor ya, dia akuisisi Pine Hill, valuasi kemahalan kayak gitu. Dengan utang pula, perusahaan afiliasi sendiri, itu kemarin saya juga ada cicil beli untuk investasi. Dan ada untuk trading juga. Nah, namun di sini kuncinya buat kita adalah kalau kita mau masuk di saham, jangan sampai diiniin duitnya diceburin semua dihabisin untuk saat ini. Jadi saya setuju dengan Bro Putra. Kenapa Bro Putra belum masuk gitu? Karena mungkin kita melihat masih akan ada wave 2 di pasar saham, bukan di COVID. Kalau COVID aja wave 1 belum kelar nih, gitu ya. Jadi masih akan ada wave 2 di pasar saham, masih bisa jatuh lagi. Perkiraan saya sekitaran bulan Agustus, secara statistik Agustus tuh banyak jatuhnya gitu. Jadi ya tetap sediain uang. Kalau yang saya ajarin ke komunitas kami di EM Trade adalah misalkan punya uang, sekarang sisa berapa bulan sih? 7 bulan ya. 7 bulan dari sekarang sampai habis tahun ini ya. Misalkan punya uang 35 juta, ya masukin aja 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta terus untuk satu saham, misalkan kayak gitu. Jadi ya kita mesti bagi-bagi uangnya, diversifikasi itu bukan hanya diversifikasi barangnya aja, bukan hanya diversifikasi sahamnya aja, tapi juga diversifikasi timing kalau menurut saya. Dan ya itu tadi, buat saya sih strategi lamsam tuh bukan hajar di satu titik, karena tidak ada satu manusia pun yang bisa tahu benar-benar bottom market itu di mana. Yang kita bisa tahu kan hanya melihat historical. Bottom market dari tahun 1929, terus kemudian setiap kali krisis, itu bottom terjadi setiap bulan Oktober. Jadi istilah kata saya menghormati historical data ini. Saya nggak mau ngomong bahwa Maret kemarin udah jadi bottom kita gitu. Jadi itu baru permulaan buat saya gitu. Jadi ya just a reminder, duitnya masih dicicil terus sampai akhir tahun tadi gitu. Kalau Bro Putra sendiri gimana nih? Ya, setuju sih. Saya setuju dengan Ci Ellen. Dan kalau untuk teman-teman yang saat ini mau masuk saham, saya sangat setuju. Jangan lamsam, ya. Kalau untuk kondisi sekarang, cicil aja gitu, every month, terima income, ya, sisihkan berapa persen untuk invest. Kita masuk aja, gitu, kita cicil. Karena kenapa? Dari semua skenario yang ada, gitu ya, pasti ekonomi akan pulih kembali. Itu udah pasti, in the long term pasti pulih kembali. Cuman kapannya itu yang kita belum tahu. Karena sekarang kita lagi di tengah-tengah kondisi sekarang, ya kan. Dan kalau misalnya ada yang tanya di sini, kenapa Bro Putra belum masuk gitu ya? Kenapa 1% aja nggak ada gitu ya di pasar saham? Sebenarnya itu karena saya seperti yang dari Ci Ellen cerita, saya mempelajari krisis yang terjadi dari dulu gitu ya. Krisis 10 tahunan, krisis 89, 98, sampai dari yang Great Depression, mulai dari 1999. Nah, saya pelajari, rata-rata krisis itu terjadi, ya, kita nggak usah ngomong krisis jauh-jauh lah, yang lebih parah. Great Depression itu kan parah sekali gitu kan. Untuk recover aja butuh waktu 20 tahun. Kita bicara yang paling dekat deh, ya 2008, ya 98, 87. Ketika krisis terjadi, di pasar saham, ya kalau kita lihat chartnya gitu ya, itu downtrendnya itu selama 1 tahun. Ya, itu selama 1 tahun itu turun. Nah sekarang, dan sedangkan kita ini baru masuk ke 3 bulan. Gitu, baru 3 bulan. Jadi saya melihat sangat kemungkinan tinggi ini bisa nanti turun lebih dalam. Karena kenapa? Kita tahu bahwa krisis biasa saja yang terjadi, krisis ekonomi biasa, itu contohnya 2008, itu kelas atas, menengah, bawah, itu nggak terlalu impact seperti sekarang. Sekarang impact-nya lebih gila gitu ya. Tapi saat itu aja, pasar saham bisa turun selama 1 tahun full. Ya, selama 1 tahun penuh, saham turun. Turun, naik berapa puluh persen, turun lagi. Nah, pandemi ini beda cerita. Ya, ini jauh lebih parah dari 98, 2008 ya. Karena terjadinya kan 100 tahun satu kali. 80 tahun sampai 100 tahun satu kali. Nah, karena faktor itulah saya melihat kemungkinan mungkin bisa turun lebih dalam gitu. Karena kalau kita lihat ya, kemarin dari WHO mengatakan bahwa ini pandemi. Gitu. Ini pandemi sudah mulai ini, padahal ekonominya belum benar-benar kena impact sebenarnya. Tiba-tiba saham turun. Nah, ekonomi yang benar-benar kena impact itu sekarang sebenarnya. Tapi saham itu naik gitu ya. Jadi
benar, karena faktor stimulus dan lain-lain. Memang in the short term itu pasti soal uang yang lebih banyak masuk ya pasti naik gitu. Gitu. Nah, jadi itu satu alasan sih. Saya melihat sepertinya skenario yang terbaik di kondisi sekarang itu kayaknya tiba-tiba sekarang jadi uptrend terus, kayaknya agak berat ya, agak berat gitu. Apalagi kalau kita lihat GDP di US kayaknya bakal minus sampai berapa puluh persen gitu loh dari estimasi banyak pihak. Nah, itu sih alasan mengapa saya belum masuk market. Tapi saya juga sangat setuju dengan Ellen, ini opportunity yang besar banget gitu loh. Ini opportunity yang besar banget. Ini kalau kita miss ya, ini kita miss. Kita harus nunggu mungkin 10 tahunan lagi, Ellen. Setuju ya? Kita nunggu 10 tahunan lagi Benar banget, benar banget. untuk bisa dapat momen seperti ini. Banyak sekali saham-saham bagus. Ini kita kayak ke supermarket nih, ketemu banyak barang-barang yang pengen bagus banget, itu semuanya diskon gitu loh, 50%, 70% ya gitu ya. Nah, kita tinggal belanja aja tuh. Ya gitu sih. Oke, menarik banget ya. Ini kita sapa dulu ya. Tadi kita ada ngobrol-ngobrol kan tentang apa sih benang merahnya orang sukses. Kita sebut Pak Hermanto ya. Ini nongol juga nih Pak Hermanto. Halo Pak Hermanto, kita sapa yuk Pak Hermanto yang punya Cleo, punya Sunrise Corp, dan banyak lagi Avian. Halo Pak Hermanto. Wah, udah left. Oke. Oke. Oke, ya. Oke, tadi ada yang nanyain ombak-ombak tuh. Sebenarnya, masih ada tuh Pak Hermanto. Ya, ntar kita bahas Cleo juga ya. Oke. Jadi tadi kita ada ngobrolin tentang bottom market ya. Bro Andika, Bro Putra ya, ada ngobrolin tentang bottom market gitu. Jadi aku setuju sama Bro Putra nih ya. Jadi kalau market itu saat ini memang belum mencerminkan apa yang benar-benar terjadi di perekonomian. Perekonomian itu saat ini lagi slowing down, tapi marketnya malah naik terus gitu. Seperti yang tadi saya bilang, penyebabnya ya beberapa, karena stimulus, karena euforia jangka pendek. Oke, kita akan flashback yuk ke tahun 2008. Ini ada yang nanyain, ombaknya mana gitu. Tadi ada yang nanyain ombaknya mana gitu ya. Nah, ini contohnya tahun 2008. 2008 waktu itu IHSG jatuh di bulan Januari. Ini teman-teman perhatikan, yang ini tuh bulan Januari. Januari itu dia bisa berfluktuasi naik dan turun dengan range 22%. Jadi kalau saat ini IHSG sudah naik 26% dari bottomnya di bulan Maret, jangan kaget teman-teman. Ya, ini di Januari 2008 dia turun 22%, kemudian dia naik lagi di sini, dia naik lagi di sini 23%. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dia turun-turun dikit, kemudian naik lagi, baru kemudian ombak yang deras banget jatuhnya itu pada bulan Juni sampai bulan Oktober. Nah, inilah yang saya sebut bahwa kalau masih di kuartal 1 kemarin ini nggak akan jatuh terlalu dalam. Ya, di bulan Mei ini juga kemarin laporan keuangan masih nice aja, masih baik-baik aja, sedikit melambat. Namun hati-hati, nanti memasuki Juli, Agustus, September, itu saya akan sediakan dana lagi untuk masuk yang kedua. Dan sebenarnya buat teman-teman yang saat ini mau beli, misalkan belinya bukan dipukul rata 10 juta terus, atau berapapun terserah Anda ya nominalnya ya, itu hanya contoh. Anda misalkan mau bikin di sini saat ini bulan Mei, bulan Juni, saat ini bulan Juni, mungkin di sini sedikit aja, 30%. Kemudian 70%-nya Anda mau masuk di bulan Agustus, September, Oktober. Boleh juga gitu. Nah, ini satu strategi di mana kita melihat historical market yang banyak turun sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. Jadi itu sih yang menjadi pertimbangan, dan anehnya nih ya, market bottom di bulan Oktober ini terjadi seringkali nih, tidak hanya di 2008 aja, bahkan 1929 kalau kita lihat market itu juga bottomnya di bulan September Oktober. Ini 2011, ini juga September dan Oktober nih ekornya ini monthly chart. Kemudian teman-teman perhatikan di sini, ini di bulan di tahun 2013 ini juga yang turun banyak nih di bulan Agustus. Bulan Agustus ini. Nah, September ini juga sekitaran Agustus September ini bottom, Oktober dia udah reverse. Terus kemudian ini 2015, ini lagi-lagi September dan Oktober ini pas bottomnya di sini. Jadi memang saya setuju sama Bro Putra ya. Jadi kalau misalkan mau masuk
sekarang masuk banyak atau masuk sedikit, maksudnya sekarang masuk dicicil atau masuk di akhir tahun, kuartal terakhir nanti itu sebenarnya terserah, tergantung pada profil resiko tiap orang juga gitu. Jadi kalau saya Iya, sih, setuju. saya pilih kecil dikit gitu. Tapi tiap orang Hmm. punya profil resiko yang beda-beda. Jadi Benar. teman-teman nggak samain plek-plekan Ellen gimana, Putra gimana, itu nggak bisa samain gitu. Jadi Setuju, kayak setuju. contoh ya, aku beli ICBP kemarin itu 80% untuk trading, 20%-nya untuk investing. Alasannya apa? Alasannya simple, karena saya juga melihat bottom market itu masih akan ada di bulan-bulan di semester kedua nanti gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat, Ellen kok banyakkan tradingnya di ICBP, jangan disamain, profil resikonya udah beda gitu. Nah, bicara tentang profil resiko ini, Bro Putra, Bro Putra ada nggak tips-tips buat teman-teman biar mereka bisa tahu tentang profil resikonya masing-masing gitu, gimana? Oke. Mungkin saya share sedikit ya, yang kalau misalnya untuk kondisi sekarang, untuk teman-teman yang profil resikonya ya sebagai investor Aku itu komen dulu ya guys. Oke, oke, go ahead. ya. Let's say tipe profil resiko yang sangat agresif misalnya, ya. Teman-teman di sini ada yang sangat agresif. Nah, kalau kalian sangat-sangat agresif, mungkin sekarang ya maksimal masuk ya 10-20% lah. Ya, karena bahkan saya pribadi belum masuk sama sekali gitu. Tapi kalau memang untuk invest di cicil, sebenarnya udah oke ya, cicilan. Saya rasa udah sangat sangat baik juga untuk cicil terlebih dalam kan kita bisa cicil lagi. Karena at the end saya setuju, nggak ada yang bisa tahu bottomnya di mana. Ya, even Warren Buffett juga nggak tahu bottomnya di mana. Ya, cuman yang pasti memang kelihatannya ini akan bisa turun lebih dalam kalau kita mengaca kepada histori ya. Even krisis yang nggak terlalu berat pun masih bisa tetap turun. Nah, apalagi ya? Tadi bagaimana caranya bisa mengetahui Bisa tahu profil resikonya diri dia gitu. profil Ya ini resikonya termasuk masing-masing. benar. Jadi caranya dia ngerti, aku nih profil resikonya kayak gimana sih, terus aku ntar cara investasinya tuh arahnya kayak gimana gitu. Kalau menurut Bro Putra gimana? Ada nggak tips-tips Oke. untuk Kalau boleh jujur ya, apa? Mungkin tergantung ya, tergantung. Dia itu pertama dia trader atau investor ya. Kalau saya ditanya ya, trader sama investor itu lebih susah mana? Menurut saya jauh lebih susah trader menurut saya. Menurut saya ya. Karena kalau trader kita harus lebih aktif ya. Kita harus lebih aktif, kita harus lihat. Jadi harus lebih banyak tahu gitu loh ya. Kalau saya biasa banyak nanya Cilan, Pura Putra itu gimana sih cara ngelatih mentalnya gitu loh. Ngelatih mental investor itu seperti apa sih gitu. Saya sering ngomong, oh kalau saya lupain kalau saya itu investor gitu loh. Saya sering lupakan. Jadi ya saya invest saham, saya baca laporan keuangan, bisnisnya seperti apa. Karena belakang lembaran saham kan ada bisnis. Saya lihat itu, saya invest, ya udah saya tinggalkan, saya jalan bisnis saya. Saya sibuk apa, saya ngurus gitu. Saya ngurusin. Jadi bahkan mungkin selama 10 tahun terakhir, saya hanya I think 10% lah waktu saya di pasar saham. 90% saya bangun yang lain. Cuman lucunya saya untung lebih banyak malah di saham gitu. Itu lucunya di situ. Nah, jadi I think ya kadang-kadang kalau saya sih, ya kalau saya semakin saya sering liatin, mungkin emosi saya semakin terpengaruh. Ya, semakin saya tinggalkan, ya saya hanya invest bisnis, menurut saya lebih gampang. Maka that's why saya merasa bahwa untuk teman-teman yang trading itu sebenarnya agak putus-putus. Gimana tadi teman-teman yang trading gimana? emosi. Suaranya hilang tadi. Oke. Oh iya, teman-teman trading sebenarnya justru lebih jago dalam ngelola emosinya gitu. Karena kan dia harus liatin terus. Kalau saya kan, kalau misalnya investasi kan enggak gitu ya. Nah, terus juga mungkin karena I think beda goal, ya tiap orang kan punya visinya masing-masing. Kalau saya memang dari dulu, saya punya satu impian adalah saya pengen jadi venture capitalist gitu loh. Saya pengen banget jadi venture capitalist. Saya pengen punya satu venture capital yang saya bisa invest ke perusahaan-perusahaan. Nah, karena saya punya goal seperti itu, jadi salah satu cara paling gampang kita invest sebelum kita punya venture capital tentu adalah kita investasi saham, ya kan? Karena semua datanya udah jelas. Ketika kita mau masuk, kita bisa lihat laporan keuangannya, ya. Bahkan market price-nya kita bisa lihat. Ya, kita kalau mau masuk kita tinggal invest, buka akun, kita invest hari ini bisa. Nah, sedangkan kalau kita invest, kan belakang lembar saham ada bisnis. Kalau kita invest ke bisnis yang belum IPO nih, itu jauh lebih susah. Ya, kita harus negosiasi, harus cek semuanya apakah benar ya, valuation-nya berapa, terus kita masuk seperti apa, exit-nya kapan. Kalau saham,
saya beli hari ini jual besok juga bisa gitu kan. Nah cuman karena goal saya memang adalah saya mau jual beli perusahaan, itu impian saya. Jadi that's why saya dulu menganggap oke, saham is business dan bisnis is business gitu. Jadi itu yang saya lakukan gitu, saya analisa gitu sih. Oke. Menarik banget Iya. ya Bro Putra ya. Bro Putra kalau tadi udah diceritain ya teman-teman mungkin simak dari awal, yang nyimak dari awal tadi ada pertanyaan-pertanyaan mulai dari umur berapa, umur 14 tahun, terus kemudian terinspirasi dari siapa, dari investor Warren Buffett. Jadi cara memilih sahamnya pun juga lebih ke arah investasi jangka panjang. Namun untuk pengambilan profit takingnya ada target juga gitu ya. Dan tadi udah dijelaskan semua teman-teman. Jadi kalau yang penasaran bisa di play ulang. Nanti saya akan simpen di feed saya. Oke, tadi bicara tentang profil resiko nih. Jadi kalau tadi Bro Putra ada cerita tentang bagaimana tahu profil risiko, saya punya tips juga nih buat teman-teman ya. Simple aja sebenarnya, Anda mau tahu diri Anda nih seorang investor atau trader yang cenderung agresif atau konservatif, itu gampang banget. Gini, misalkan Anda taruh uang Anda di saham, ya, taruh aja, terserah, berapapun terserah. Malamnya bisa tidur nggak? Makan bisa nggak makannya masih enak gitu. Kalau Anda sampai kepikiran terus, itu berarti profil resiko Anda belum siap untuk berinvestasi di saham. Apalagi forex, ya. Caranya biar siap gimana? Oh, ternyata kita bisa loh mempersiapkan diri. Profil resiko bisa nggak berubah? Bisa banget. Caranya gimana? Dengan cara uangnya dikecilin. Kalau galau, deg-degan, berarti tuh duitnya kegedean tuh yang masuk di situ, udah pasti. Kecilin, kurangin dengan cara apa ya, dijual atau modalnya yang masuk di situ diambil gitu. Jangan memaksakan diri untuk niru orang lain plek-plekan. Kayak misalkan saya udah nyicil BRI, Bro Putra belum, nanti Bro Putra mau ambil hajar di angka tertentu, misalkan teman-teman jangan memaksakan diri mengikuti. Oh misalkan Ellen beli sekian rupiah, Bro Putra beli sekian rupiah, Anda start dari yang kecil dulu. Kalau sampai masih deg-degan berarti masih kebanyakan. Tips yang kedua adalah bagaimana caranya mengubah profil resiko dengan cara banyak belajar dan melihat market itu sendiri. Virtual trading, virtual investing boleh nggak? Boleh, tapi jangan kelamaan karena tidak mengasah mental kita gitu. Oke, menarik banget ini ya Bro Putra ya. Ini udah hampir 1 jam, tapi biasanya kalau nge-live saya lebih dari 1 jam nggak apa-apa kok. Gitu. Instagram memaklumi wanita yang suka ngomong gitu. Oke, Bro Putra. Mungkin nanti ini kan teman-teman semua di sini tuh sebenarnya yang ditunggu cuman ini aja sih sebenarnya. Beli saham apa? Belinya kapan? Tiap hari tuh saya ditanya kayak gitu. Jadi mungkin sudah mendengar saya gitu. Nanti saya akan ulang juga ya untuk versi saya. Nah, untuk versi Bro Putra sendiri seandainya nanti masuk, itu saham-saham seperti apa sih yang dipilih gitu? Oke. Kalau saya mungkin saya melihat saya punya goal juga kayaknya sedikit berubah dibanding dulu ya gitu ya. Kalau dulu kan saya mikirnya gimana caranya saya masuk dan akhirnya saya jual, target price-nya kena, saya jual, terus saya take profit gitu. Jadi saya jual beli gitu kan. Saya masuk tapi dengan pendekatan fundamental. Nah, karena yang tadi saya cerita, saya juga udah cerita tadi di tengah-tengah ya. Mungkin teman-teman yang baru masuk nanti boleh nanti nonton yang udah di-save gitu. Nah, kalau saya pribadi saya punya impian lain, Ci Ellen gitu. Saya pengen punya mimpi, kalau bisa gitu ya, Tuhan izinkan di usia 30 tahun awal, saya pengen sekali bisa jadi majority shareholder di perusahaan publik, yaitu goal pribadi saya. Mungkin entah itu perusahaan bank, entah itu property developer, entah itu batu bara, we will see gitu. Nah itu goal saya. Jadi saya melihat sekarang, wow, sekarang murah meriah gitu ya. Kalau saya masuk sekian-sekian, wah saya bisa menjadi pemegang saham berapa persen. Saya jadi majority shareholder nomor berapa terbesar. Nah itu impian saya. Ya itu. Udah ada saham apa, perusahaan apa yang diincar kayak gitu mau jadi majority? Ada, tapi masih rahasia. Ada beberapa yang sudah saya tetapkan. Itu sih. Cuman memang belum bisa sampai 5%, belum ya. Belum bisa sampai 5%. Karena ini nilainya cukup besar juga gitu. Cuman itu impian saya lah. Saya lebih kayak menggunakan kondisi saat ini, yaitu pandemi, sebagai satu peluang untuk saya invest, sehingga nanti bisa sampai beberapa kali lipat. Saya juga, Cilen pasti setuju ya, kalau momen ini kita masuk dengan baik gitu ya, nanti beberapa tahun ke depan, ini untung beberapa kali lipat ini nggak susah gitu ya.
I think 3 sampai 5 kali lipat ini bukan hal yang susah. Nah, dari situlah uang yang lebih besar, saya mulai incar. Ya, jadi itu step satunya adalah saya manfaatkan momen sekarang untuk invest. Step 2-nya, uang itu akan masuk ke beberapa company yang saya targetkan untuk saya bisa jadi majority shareholder di sana dan saya hold for long term. Itu impian sih, itu impian dari saya kecil gitu. Oke. Sekarang Gitu. saya mau nanya sedikit nih di luar saham nih ya. Apa sih sekarang kegiatan Bro Putra gitu, terutama di South Ventures bersama Bro Bong Chandra juga dan teman-teman gitu? Oh iya, saya di sana, oh jadi ada ceritanya nih. Kan saya memang punya satu impian, pengen jadi venture capital. Waktu itu Bong ya, Dani, Vincent, kita berempat, why not sekarang gitu loh. Why not sekarang aja gitu. Itu sekitar setahunan lalu, hampir 2 tahun lalu ya. Why not kita bikin dari sekarang. Waktu itu saya jujur agak minder, Jalen. Ya, waduh, venture capital semua rata-rata usianya 30, 40, 50 gitu. Saya masih usia 25. Kayaknya ketemu orang dulu nanti minder duluan gitu loh. Nah, jadi karena punya partner, kita ibaratnya apa ya? Karena kita satu tim gitu ya, satu tim ya kayak Avenger lah gitu, kayak Avenger. Jadi kita joinan. Jadi ya udah go ahead gitu. Saya pikir ya udahlah masih terlalu muda kayak nggak apa-apa. Yang penting belajar gitu. Jadi saya terjun aja gitu. Nah, jadi dari situ sekarang kita jalan quite good. Kita udah invest 10 perusahaan, 10 startup. Ada 2 startup yang lagi ongoing, ya, yang kita kemungkinan akan deal dalam bulan ini. Jadi total ada 12 perusahaan yang kita masuk. Ya, dan ada satu target juga sih, kita bisa IPO-kan, tapi itu masih beberapa tahun ke depan ya. Kita sambil lihat kondisi sekarang juga, ya, kita bisa sampai IPO-kan. Ya itu sih, yang sekarang saya sibuk di luar sebagai investor saham. Dan jujur saya lebih sibuk itu daripada investor saham sebenarnya. Ya. Menarik. Oke. Ya, itu. Interesting banget ya. Ya teman-teman, Ya. kita udah hampir masuk ke sesi ini ya, sesi giveaway ya. Saya mulai nyalain lagi. Oke, ntar yang nggak dapet jangan tema, coba terus tiap hari ada. Oke, jadi yang aku mau simpulin nih ya, dari seorang Andika Sutoro Putra malam hari ini adalah yang pertama keberanian. Ya, dari waktu kecilnya umur 13 tahun udah berani mencoba banyak hal ya. Jadi ini satu contoh juga buat kita semua ya, buat orang tua, buat kakak-kakak nolongin adik-adiknya gimana motivasiin mereka. Kemudian yang kedua adalah bergaul dengan orang yang benar. Jadi kalau saya melihat lingkaran Bro Putra ini ada dengan Bung Chandra juga, teman-teman saya ya, ini di dalam satu lingkaran yang benar juga ya. Jadi yang ketiga tentunya adalah kerendahan hati, karena kalau kita lihat Bro Putra ini ya, ini sangat-sangat humble banget, santai banget gitu ya, cara menyampaikannya juga semuanya dengan ya santai lah, yang penting kita berani mencoba gitu. Oke. Bro Putra, jangan ditutup dulu ya, kita mau bagi-bagi hadiah dulu. Hadiah langsung teman-teman. Berhubung yang tadi masuk ke website ribet banget, langsung aja DM saya sodv/nama, terus kemudian email, kemudian nomor WhatsApp Anda. Masukin di situ semua, ada edukasi gratis. Besok hari Sabtu kita akan kasih buat teman-teman semuanya, URL-nya kita akan kasih tahu. Dan malam hari ini kita ada giveaway ya. Jadi ada giveaway IM-Trade. IM-Trade ini adalah edukasi online 12 bulan di pasar saham ya. Jadi kita akan ajarin Anda. Terus kemudian dari IM-Trade ini juga ada gratis referensi saham trading journal. Ada 15 orang yang malam ini akan mendapatkan IM-Trade gratis 15 hari. Oke, dengan cara jawab pertanyaan Bro Putra berikut ini. Pertanyaannya silakan. Yang gampang aja, yang gampang banget, yang udah dibahas dari live tadi. Silakan. Oh, saya jadi yang kasih pertanyaan saya ya? Oke. Kalau saya kasih pertanyaan dapat hadiah nggak? Dapat hadiah nggak? Oh iya, kamu tak kasih hadiah spesial 1 tahun penuh nanti. Oh gitu. Oke. Oke, buat kamu spesial nanti. Oke, silakan. Jadi, sorry. Teman-teman ya, di DM ya, nama email HP kamu itu privacy, jangan ditulis di situ sayangku. Tulis di DM saya, jangan di komen, itu privacy kamu. Oke, kita coba jawab pertanyaan Bro Putra untuk giveaway 15 hari. Silakan, Bro.
Ini pertanyaannya boleh apa aja kan? Nggak harus saham kan? Apa aja pertanyaan apapun, Apa aja, apapun yang apapun, tadi udah apapun ya. dibahas, setupnya udah dibahas di live ini dan simple aja. Oke, seru juga ya live-nya. Apa ya? Nanya apa ya? Tanya cinta Luna apa sih? Lu cinta Luna. Oke, Go 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 go. mungkin simple aja ya, simple ya. Apakah apakah yang gampang deh ya. Saya gampang deh. Apa ya? Oh, ini aja deh, paling gampang. Ini paling gampang. Ya, ini kalau nggak bisa, kalau nonton ini pasti tahu jawabannya. Benar, benar. Saya sendiri mulai invest itu di usia berapa? Nah, gampang kan? Ya ampun, iya gampang banget. Mulai investasi saham di usia berapa, Bro Putra? Ayo. Ya, itu. Iya, jawabnya Itu. di sini. Jawabnya di sini, betul. Tapi kalau daftar seminar tadi, yang seminar gratis di DM saya. Nah, ada yang benar tuh, Bung Joel. Langsung nyontek semuanya. Bung underscore Zoel. Yang lain biasa langsung nyontek nih. Cindy Yohanes. Sebentar, saya mesti lihat komen dulu. Aduh, mana tadi? Aduh, komennya nggak bisa di-scroll. Sorry jadi, ya teman-teman, komennya nggak bisa di-scroll. Jadi, selihatnya saya, Eria Gus Setiawan. Jadi yang ini loh, Jalan, yang mulai invest saham ya. Jadi bukan mulai bisnis, mulai invest saham. Benar. Ya, Tan jadi, David. Teman-teman, aku ininya random ya, karena ini komennya nggak bisa di-scroll. Ayo, yang belum dapat di ini lagi, Imam S. Reza. Yang belum dapat boleh ketik-ketik lagi tuh. Karena saya nggak bisa scroll ini komen. Thomas Divan. Cing titik ho 23. Siapa lagi nih? Odi Evangeline. Oke, yang belum dapat boleh tuh. Erik C-nya banyak banget terus S. Tunjung G-nya banyak banget. Kayaknya pertanyaan terlalu gampang. Nggak apa-apa. Aprian Hair. Kasihan tau, susah-susah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 orang lagi. 5 orang lagi. Jangan lupa satu orang saya ya, Helen ya. Kopi, Cafe, online. Gimana? Alexander Einstein. Sisain satu orang, saya pemenangnya. Kamu mah aku kasih 1 tahun deh, masa 15 hari. Bintang tamu aku nih luar biasa banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 orang lagi. Tan Kevin, NN underscore. Aku miss ya, dijawab. Boleh jawab berkali-kali tuh. Aduh, siapa lagi tuh? Berhenti lagi komennya. Iya, ada yang jawab 9 tahun. Waduh. 6, ya, ada yang jawab 9 tahun. 11, 12, 13. Kurang 2 orang lagi. Rati I Siregar. Siapa tadi? Frie underscore socio fx. Susah banget nih. Frie underscore socio fx. Oke, udah dapat 15. Stop menjawab. Bung Zoel, Cindy Yohanes Siregar. Cindy Yohanes. Iya, Cindy Yohanes. Eri Agus Setiawan. Tan David. Imam S. Reza. Thomas Divan, Cingho 23, Odi Evangeline, Erik, C-nya banyak banget, terus .s, Tunjung Aprian Hair, Kopi Cafe Online, Alexander Einstein, Tan Kevin, Rati Siregar, Frie underscore Socio FX. Ternyata kelebihan 1 ya, sudahlah, nggak apa-apa. Oke, luar biasa semuanya ya. Bro, kasih 1 closing statement dong. Satu closing statement. Satu closing statement dong, buat semangatin teman-teman semuanya. Oke, ya. Untuk teman-teman yang mungkin saat ini merasa terlambat gitu ya. Aduh, kenapa saya nggak invest dari dulu gitu ya? Kenapa nggak beberapa tahun lalu, baru mulai sekarang gitu ya? Sebenarnya jangan berkecil hati, karena sekarang kita lagi di tengah-tengah ada peluang yang sangat besar gitu loh untuk invest di pasar modal. Nah, jadi sebenarnya nggak ada kata terlambat ya, setuju ya Cilen ya? Yang waktu paling untuk mulai ya sekarang, saat ini gitu. Jadi nggak ada kata terlambat, yang penting setelah mulai itu harus konsisten dan komitmen. Dan satu lagi, kalau bisa investment itu digulung terus gitu. Karena kenapa? Saya pernah waktu itu ketemu waktu itu dia pernah ngobrol, waktu itu saya lagi ngajar, dia nanya gitu ya. Jadi ada satu orang bapak-bapak,
usia 50 tahun, dia invest di saham sudah 20-an tahun gitu, sudah invest 20-an tahun. Nah, terus dia nanya gitu, Bro Putra itu gimana caranya invest, kok dalam waktu singkat, masih anak muda, kok bisa portfolionya bisa lumayan gitu ya. Sedangkan saya kok gini-gini doang gitu, saya invest selama 20 tahun. Nah, terus saya nanya, dari dulu Pak, kalau misal untung, profit nih gitu ya, cuan nih dari saham, itu uangnya apakah diinvest lagi apa enggak gitu. Nah, ternyata tidak gitu. Jadi ternyata ketika dia untung, ya langsung dia habiskan begitu aja. Nah, jadi saya rasa kita tahu sama-sama bahwa investasi pasar modal ini kalau kita gulung terus, ini bisa jadi satu hal yang sangat besar. Jadi kalau bisa ketika kita profit, ya kita jangan langsung cepat-cepat dihabiskan gitu. Kita invest lagi. Karena saya pribadi, kalau misalnya dulu saya invest, saya profit, uangnya saya pakai beli mobil, saya beli apapun yang saya suka gitu ya. Maka nilai modal saya ini nominal saya akan sama aja gitu loh, akan di situ-situ terus. Mau saya invest 20 tahun, 30 tahun, tapi modalnya akan sama. Nah, tapi saya suka gulung. Saya untung, saya bangun bisnis yang lain. Saya untung, saya invest yang lain. Saya invest properti, saya invest startup gitu ya. Nah, saya gulung lagi di investasi pasar saham. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi bunga berbunga gitu. Akhirnya dengan kekuatan 10 tahun itu nilai pasti jadi besar. Itu nilai pasti akan besar. Makin lama akan makin besar. Nah, itu sih paling. Oke. Jadi Investasinya, hasil investasi digulung terus ya. Oke, aku simpulkan ya teman-teman ya. Teman-teman lebih baik telat daripada tidak memulai sama sekali. Dan saat ini teman-teman belum telat untuk mulai berinvestasi saham. Kalau Anda nggak tahu sahamnya apa, saya kasih tahu sahamnya apa. Yang ini saya sudah sesuaikan dengan profil risiko teman-teman di Instagram semua. BCA, BRI, Unilever, Kalbe Farma, Indofood, ICBP, HMSP, GGRM, Bank Mandiri, BBNI, silahkan pilih. Ya, kalau bisa jangan pada sektor yang sama. Ya, silahkan pilih. Investasi paling banyak 5 aja, dan ini subjektif juga dari saya gitu. Kenapa? Jangan lebih dari 5, nanti kamu bingung. Kecuali profil risiko udah beda, ilmu juga udah beda. Yang kedua, cara membeli adalah bisa Anda menunggu nanti bottom secara historical bulan Oktober, ya, Agustus, September, Oktober itu bottom. Boleh nungguin di situ, masuk banyak di situ, atau mau dicicil dari sekarang, karena sekarang ini banyak stimulus sehingga pasar saham juga dalam kondisi malah saat ini short term-nya uptrend gitu. Tapi saya masih waspada untuk penurunan yang kedua kali. Nah, teman-teman, yang berikutnya, tips yang berikutnya adalah kalau sudah berinvestasi saham, duitnya jangan dihabisin. Boleh dinikmati, boleh buat jalan-jalan ke luar negeri, buat senang-senangin orang tua kayak Ibu Eli yang pernah cerita di live saya ya, itu boleh. Tapi teman-teman juga sebaiknya simpan untuk diinvestasikan lagi. Jadi mesti balance. Oke, terima kasih semuanya ya untuk yang udah simak malam hari ini, dan terima kasih Bro Putra. Bro Putra ini banyak yang minta untuk Bro Putra ngajar di kelas online. Barangkali nanti one day Bro Putra bisa menjadi bintang tamu di seminar yang lebih materinya lebih sistematis ya. Hari ini kita ngobrol kemana-mana. Thank you semuanya, sukses selalu buat Bro Putra Top Centers dan juga Bro Bong Chandra yang nonton malam hari. Salam profit, bye-bye. Thank you. Bye.